Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Advent. Memasuki Advent dan kita siapkan diri menyambut Natal. Saudara, di masa Advent ini kita akan menghayati masa penantian. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu perenungan kita dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita bersama membuka Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Yang demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berleku-leku dijadikan rata. Jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Usia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di masa Advent adalah masa mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Natal ada dua. Natal kelahiran Yesus yang sudah terjadi, kedatangannya itu. Dan Natal kedatangan Yesus yang kedua, yaitu pada masa akhir zaman. Dan biasanya kita fokus pada masa Natal, Yesus yang sudah datang dan kita rayakan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan biasanya, ya kita nyiapkan acara Natal toh. Apa Natalnya memusat atau rayon atau kelompok misalnya. Atau di komunitas tertentu sambil reunian misalnya. Ya, acara di mana? Bagaimana? Atau kalau di rumah biasanya kita menyiapkan bagi yang punya ini ya, yaitu ya dipasanglah pohon Natal. Dipasang dulu, nanti minggu kedua ditambah hiasan, lalu setelah itu mendekati Natal ditambah juga lampu kerlap-kerlip dan seterusnya. Boleh, itu tidak salah. Tapi yang utama pada perenungan kita saat ini, Advent, masa penantian itu, yang dibutuhkan adalah kesiapan hati. Bukan acara, bukan pohon Natal, bukan latihan kor, tapi kesiapan hati, hatiku dan hatimu, hati kita. Kalau dalam bacaan kita dikatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini untuk Yohanes Pembaptis. Maka sebelum Yesus berkarya, dia mengadakan semacam pertobatan massal di Sungai Yordan dengan baptisan, pengakuan dosa dan pertobatan. Jadi, mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah hati yang terbuka, hati yang menyadari kita ini penuh keterbatasan dan kelemahan. Hati yang penuh dengan
pertobatan. Ini persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Artinya kita siapkan hati menyambut kedatangannya. Karena apa? Karena Yehosua HaMasyiach, Yesus Kristus itu Mesias. Dia bukan sekedar nabi, dia adalah Mesias, juru selamat. Dia bukan sekedar guru, rabi Yahudi, bukan. Tapi dia adalah Mesias. Maka pertama, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Ya, hidup di jalan yang lurus, sesuai kehendak Tuhan. Dan kita bisa belajar bagaimana dalam kehidupan sekarang di media sosial, orang sudah banyak lakukan jalan yang tidak lurus. Ada tipu-tipu. Saya melihat ada ibu-ibu datang dengan suaminya, dia turun dari motor, kemudian ada di CCTV yang diungkap di medsos. Kemudian dia mendekati ibu-ibu yang sedang menunggu angkot, kemudian ditepuk pundaknya. Saya mau tanya, tahu enggak ini daerah toko yang terdekat, misalnya Indo atau Alfa. Tapi sambil dia berkata begitu, dia tepuk pundaknya dan dia lakukan untuk menipu ibu itu. Ya, dengan hipnotis toh. Kemudian ibu itu yang lagi pegang HP, diminta HP-nya, diberi, diminta tasnya, diberi. Kemudian dia naik motor dengan suaminya dan pergi. Itu contoh hidup di jalan yang tidak lurus. Kalau lihat pakaiannya, mereka seagama. Tapi, ya seagama, tapi tidak di jalan yang lurus. Keuntungan diri diutamakan. Awas, hati-hati. Jadi, luruskanlah jalan baginya. Berarti buka hati dan hidup di jalan yang lurus. Bertobat. Ayat berikutnya. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan. Ini bahasa simbol. Lembah, jurang, itu sifat-sifat inferior, minder, yang bikin kita tidak mampu tampil secara wajah. Omong di depan orang, takut, aku kan tidak pandai bicara, aku bukan sarjana, atau aku bukan orang kaya, atau aku pokoknya minder apapun. Bahkan yang sudah sarjana pun, tapi kan saya bukan tokoh. Ya terus. Ini yang terjadi. Timbun artinya bikin jangan inferior lagi, siapkan hati bertobat dan Tuhan menjadi penolong kita. Sedangkan gunung-gunung, bukit diratakan, ini yang bukan inferior, tapi lawan katanya ya, superior. Merasa diri lebih hebat. Merasa diri, aku kan orang pandai, aku kan pejabat, aku kan kaya, aku gitu. Lalu meremehkan orang lain. Nah, diratakan berarti kurangi itu. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Ya, saya melihat di medsos juga orang-orang begitu, bahkan ada juga pejabat yang dikritik, marah, kan kita tahu itu. Ya, maaf sedikit menyinggung itu. Karena ketika ada orang usul, nanti kita akan protes lupa. Demo lupa. Wow, demo silakan. Jangankan 1.000, 5.000, ratusan ribu. Katanya. Ya begitu dilakukan, masalah kan, pusing dia. Maka kita belajar. Saya, saudara, kita belajar. Belajar untuk janganlah kita lalu sombong seperti itu. Ini simbol dari gunung bukit diratakan, sementara kita yang inferior, yang terlalu rendah diri, yang minder, itu harus ditimbun. Dan itu yang bisa adalah Tuhan. Karena apa? Di akhir ayat 6 yang tadi kita baca, semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Jadi, untuk melihat keselamatan dari Allah, yang pertama-tama tentu Tuhan hadir dalam diri Yesus. Itu orang bingung kadang ya, kenapa Yesus disebut Tuhan. Itu pokok bahasan lain. Tapi memang orang tidak paham.
Tapi syarat kedua, kalau mau melihat keselamatan dari Allah di dalam Yesus, ya kita harus punya mata yang mampu lihat. Kalau tidak, kita nggak lihat, nggak tahu kita. Ada teman yang kemarin kecelakaan, ya karena dia lihat kayaknya orang itu berhenti, tapi setelah itu orang itu jalan dan dia jalan juga, tapi lihatnya terlambat, lalu dia kecelakaan. Kenapa? Karena memang melihat itu penting. Melihat keselamatan dari Allah. Coba ibu bapak, saudara, ada enggak nabi yang seperti Yosua Hamasyah, Yesus Kristus? Ada enggak? Yang kelahirannya penuh mujizat. Yang ketika lahir ada malaikat yang menyanyi dan ada bukti dan saksi. Ada catatannya di Injil. Yang ketika dewasa dia mampu menolong orang, membuat mujizat. Ada enggak? Ada. Tapi yang selengkap Yesus ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi dia adalah Mesias benar. Mampu hidupkan orang mati. Mampu usir setan. Bahkan ketika murid sedang berlayar, itu ada gelombangnya kacau karena badai dan seterusnya. Dan Yesus mengatakan, tenanglah. Dan badai itu tenang. Ada enggak? Enggak ada, hanya Yesus. Maka keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus itu real. Tapi kalau kita tutup mata, ya kita tidak melihat. Kalau kita tutup hati, ya kita tidak melihat. Buka mata dan hati. Itu masa Advent, saudara. Jadi silakan meneruskan memasang pohon Natal. Oh silakan latihan kur, bikin yang acara bagus-bagus, silakan. Tapi hari ini saya katakan, yang utama adalah buka mata dan hatimu, bertobat, dan hiduplah sesuai kehendaknya. Dikatakan, maka engkau akan melihat keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus. Mari kita memohon kekuatan kepadanya. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia meski kami sering kurang setia, yang tetap mengasihi pun dikala kami miskin akan kasih. Tuhan yang hadir dalam diri penyelamat kami, Yesus Kristus. Bimbinglah kami supaya di masa Advent kami mampu mempersiapkan diri. Bimbinglah kami di masa Advent supaya kami hidup di dalam pertobatan. Dan dengan membuka mata dan hati, kami melihat keselamatan yang sejati di dalam Yesus. Tolonglah ya Tuhan, meski hidup penuh pergumulan, tetapi kami yakin kesulitan persoalan apapun kami akan hadapi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan kami Tuhan, dan jadikan kami hamba-Mu yang setia untuk menyiapkan diri di masa Advent ini. Terima kasih ya Allah. Dengarkanlah doa kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Nah, saudara, ini poin penting di masa Advent. Selamat menjalani hari-hari untuk meneruskan perjalanan di masa Advent, menyongsong Natal tahun ini. Tuhan memberkati. Shalom.